Para sahabat yang terkasih, welcome to Nutrisi Rohani dan Edukasi, platform digital untuk berbagi nutrisi rohani yang bersumber dari sabda ilahi dan berbagi harta rohani gereja. Nutrisi rohani hari ini disajikan bagi para sahabat dengan sebuah sharing panggilan dan pengalaman hidup sebagai seorang imam. Saya sendiri hendak berbagi kepada kita semua para sahabat tentang panggilan hidup saya dan pengalaman menjadi seorang pastor atau seorang imam, atau di tanah Jawa biasa disebut juga romo. Mengapa menjadi pastor? Mungkin pertanyaan ini sedikit nakal. Apakah memang tidak ada pilihan lain, atau tampang pria seperti ini memang tidak laku di pasaran? Mungkin brandingnya kurang, sehingga tidak menemukan soulmate, atau tidak ada satupun wanita dan putri-putri Yerusalem yang meliriknya. Waduh, kasihan sekali kalau itu yang menjadi alasan utama kemudian seorang laki-laki, seorang pria menjadi pastor seperti saya. Baik, saya hendak membagikan pertama, tentu panggilan ini punya latar belakang, punya cerita masa lalunya. Secara pribadi, saya lahir dan tumbuh di tengah keluarga sederhana, dan dari asal-usul entah dari segi kultur maupun religiusnya itu berlatar belakang tradisi Bali, dan orang tua saya dahulu, bapak dan mama, itu dibesarkan dalam tradisi religius Hindu. Bisa kita bayangkan bagaimana setelah mereka dewasa kemudian baru menjadi Katolik. Maka tidak dapat berharap banyak bahwa saya akan mendapatkan pengajaran, bimbingan berdasarkan ajaran dan iman serta tradisi Katolik. Maka mereka mengajar saya dengan kakak saya, kami dua bersaudara ini, secara simpel, dengan keyakinan pada Yesus sebagai Sang Juru Selamat. That's it. Itu saja. Maka apalagi kami tinggal di tengah komunitas yang mayoritas entah kanan Hindu, kiri Muslim. Kemudian tinggal di sebuah komunitas stasi yang jauh dari pusat paroki. Maka memang hanya sebulan sekali kami dapat kunjungan seorang pastor yang mempersembahkan misa bagi segenap umat. Setelah misa, pastor istirahat sejenak lalu pergi ke stasi lain lagi. Maka kami anak-anak jarang bertemu dengan pastor, sehingga tidak pernah bermimpi jadi pastor. Mimpi saya apa? Dulu masa kecil saya senang membaca cerita tentang militer, tentara, dan salah satu tokoh favorit saya adalah Jenderal Sudirman. Saya suka baca buku-buku tentang perjuangan dan pengorbanan mereka sebagai seorang tentara nasional. Ya, waktu itu masih anggota ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Maka saya menjadi tentara. Apalagi salah satu saudara dari kakek saya waktu itu masih aktif dinas militer, bertugas di salah satu tempat di Jakarta. Maka saya punya mimpi hendak menjadi tentara. Maka saya belajar dengan baik, kemudian olahraga tiap pagi jam 5, mempersiapkan diri untuk menjadi kemudian tentara yang berpakaian loreng. Maka waktu SMP itu niat itu makin menggebu-gebu, sehingga saya pengen tes dan masuk SMA Taruna di Magelang. Dan saya menyiapkan diri dengan baik. Maka salah satu dari sekian yang memasukkan berkas dari wilayah kami untuk seleksi di tingkat kabupaten, saya yang lulus.
Jadi utusan dari sekian kecamatan saya lulus. Di kabupaten dari sekian siswa yang menjelang tamat SMP diseleksi, kami 4 orang lulus untuk ke provinsi. Jadi dalam masa persiapan ini, lalu datang seorang pastor bermalam di stasi kami, hendak membawa bahan tes untuk calon seminaris. Lalu pada waktu itu beliau bertanya, adakah anak yang menjelang tamat SMP di kampung ini? Lalu saya waktu itu ditawarkan untuk tes. Akhirnya iseng-iseng tes. Ya, waktu itu belum ada listrik di kampung kami. Ya, masih pakai lilin. Mengantuk-mengantuk, saya istirahat. Pastor, saya bilang, saya ngantuk. Belum bisa selesaikan tesnya. Pastor bilang, besok pagi dilanjutkan lagi ya. Tes iseng-iseng. Perjuangan saya untuk masuk SMA Taruna pupus ketika tes terakhir di tingkat provinsi. Saya pikir, sudah, tidak ada harapan. Gagal tes di SMA Kartika di Kendari. Lalu karena galau sebagai anak remaja, akhirnya saya mencari pastor yang pernah memberikan saya tes itu. Dan saya bertanya, apakah saya lulus atau tidak. Belum ada pengumuman resmi, tapi pastor ini langsung menelpon rektor seminari di Makassar. Lalu sebelum ada surat resmi, saya sudah tahu, saya dibisiki, tapi jangan beritahu dulu siapa-siapa, kamu diterima. Wah, saya sedikit semangat, ada harapan, karena rupanya saya dengar di seminari pun ada disiplin, ada pendidikan yang ketat, dan karakter ditanamkan. Nah, dari situlah saya kemudian memutuskan untuk masuk seminari. Tapi pikirnya dapat pendidikan yang baik, yang ada disiplinnya. Dilalah, Tuhan punya cara lain. Ini ternyata jalan Tuhan untuk saya. 2 orang di rumah, di seminari punya saudara 100-an lebih. Senang, tiap hari bisa olahraga dan main musik, bisa belajar bersama, diskusi dan seterusnya. Itu membuat saya happy. Dan inilah yang kemudian saya teruskan sampai ke seminari tinggi. Kemudian diperkenankan menerima tabisan tahun 2008. 2 Agustus 2008. Dan kami 2 orang. Dari 40 orang, sisa Israel cuma 2. Tapi kami bersyukur, dan itu sungguh sebuah rahmat istimewa. Kami 2 orang ditabiskan oleh Nuncio, Uskup Agung Leopoldo Girelli, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia. Waktu itu yang menghabiskan kami di Paroki Santo Yosef Gotong-Gotong di kota Makassar. Nah, apakah happy terus menjadi imam? Ya, ada suka dukanya. Sukanya tadi saya bagikan, dari keluarga kecil saya punya keluarga besar. Dari keluarga saudara cuma 1, saya punya sekian banyak saudara. Dari punya 2 orang tua, saya punya sekian banyak orang tua. Dari punya 1 rumah orang tua, saya punya rumah di mana-mana. Saya syukuri semua itu dengan penuh sukacita. Banyak sahabat. Dan memang ada dukanya.